Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas pasal di mana diperbolehkan atau haram menggunakan wadah rumah tangga seperti gelas, piring, baskom yang terbuat dari emas dan perak, atau yang dilapisi di sepuh emas perak, atau yang ditempeli emas perak. Itu ada pembahasannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani ma yajuzu. Fi bayani ma ing dalem mertelaake perkara yahrumu kang haram apa isti'maluhu anggunakake maminal awani nyatane saking pira-pira wadah wa malan perkara ya juzu kang wenang apa isti'maluh wa bada'alan ngawiti sebagai musannaf bil awali kelawan kang kawitan faqala mangko dawuh sebagai musannaf wala ya juzu lan ora wenang fi ghairi daruratin ing dalem liyane tingkah darurat li rajulin kedhe wong lanang awi imra'atin utawa wadon apa isti'malu syai'in gunakake suwiji-wiji min awani dhahabi saking pira-pira wadah saking emas wal fiddati lan perak. Jadi tidak diperkenankan atau haram kecuali dalam kondisi darurat bagi lelaki maupun perempuan menggunakan wadah baik yang terbuat dari emas maupun yang terbuat dari perak. Nah, keharamannya ini la fi aklin ora wenang ing dalem mangan wala fi syurbin lan ora wenang gunakaken wadah ing dalem ngombe wala ghairihi lan ora wenang liyane akal basyurb. Ketidakbolehan menggunakan wadah yang terbuat dari emas perak ini baik saat digunakan untuk makan maupun untuk minum atau untuk lainnya, misalkan hanya untuk wadah punya piring dari emas perak untuk wadah kalau sekarang lagi tren tanaman hias ya, untuk wadah tanaman hias itu sama aja tidak boleh. Wa kama yahrumu isti'malu ma dzukira wa kama yahrumu lan kaya oleh haram apa isti'malu ma gunakake barang utawa perkara dzukira kang den tutur apa ma yahrumu haram apa itikhadhuhu ngalap apa ma in ghairi isti'malin saking tanpa nganggo fil asohi ing dalam kaul asoh. Begitu juga keharamannya tidak digunakan, jadi hanya disimpan saja barangnya, jadi ghairi isti'mal tidak digunakan, itu juga haram. Pokok punya wadah dari emas perak hanya disimpan atau digunakan itu hukumnya haram selama tidak kondisi darurat. Darurat itu kalau nggak ada wadah lain baru menggunakan itu. Keharamannya ini baik untuk perempuan maupun untuk laki-laki. Nah, ini kalau wadah, tapi kalau perhiasan itu boleh untuk perempuan saja. Nah, nanti di belakang dibahas. Kalau perhiasan itu boleh untuk perempuan yang termasuk, tapi kalau untuk laki-laki tidak boleh. Kecuali perak, cincin dari perak lelaki itu sunnah malah. Kanjeng Nabi Muhammad itu menggunakan cincin dari perak di kelingking kanannya. Wa yahrumu lan haram aidon halih malih apa al ina wadah al mutalli kang den sepuh bidhahabin kelawan sepuhan emas au fidatin utawa sepuhan perak in hasul lamun hasil minatilai saking sepuhan apa syai'un suwiji-wiji bi ardihi kelawan mentokake utawa manggang ing mutalli alan nari ing atase geni. Mutalli itu wadah yang tidak terbuat dari emas, terus kemudian mau dilapisi emas. Jadi begini, haram juga wadah yang tidak terbuat dari emas, misalkan dari besi biasa, dari tembaga, kemudian dilapisi, wadah itu dilapisi, disepuh dengan cara dipanggang di atas api, dilapisi emas atau perak. Nah,
barang yang dilapisi emas atau perak ini hukumnya juga haram, baik digunakan maupun hanya untuk pajangan atau disimpan. Wa yajuzulan wanang apa isti'malu ina'i gunakake apa isti'malu ina'i ghairihima. Wa yajuzulan wanang apa isti'malu ina'i ghairihima gunakake wadah liyane emas perak. Ai ghairi dhahabi tegese liyane emas wal fiddati lan perak. Minal awani saking beberapa wadah an-nafisa tekang edi ka ina'i yakutin kaya wadah saking intan. Ya, yang diharamkan ini wadah yang terbuat dari emas perak. Tetapi kalau wadah yang nafisah yang terbuat dari batu mulia lainnya seperti yakut itu perak, itu boleh. Mohon maaf, yakut itu intan. Nah, kalau ada wadah terbuat dari intan asli ya. Kalau intan yang imitasi nggak usah dibahas, itu halal. Tapi kalau terbuat dari intan asli boleh. Malah intan malah boleh. Saya nggak tahu emas sama intan itu mahal mana. Wa yahrumu lan haram apa al ina wadah al mudabba bukang den tempeli utawa den tambal bidobbati fidotin kelawan tempelan utawa tambalan kabiratin kang gede urfan mungguh pengadatan. Haram bagi wadah yang ditempeli perak. Kita bahas perak dulu nih, tempelan perak dengan ukuran tempelan yang besar menurut urf, menurut adat, menurut kebiasaan. Oh, kalau orang banyak di situ mengatakan tempelannya ini besar, ini kecil, itu berdasarkan kebiasaan. Lizinatin dengan tujuan untuk tempelannya ini dengan tujuan untuk perhiasan. Misalkan ada piring dari tembaga atau dari plastik, tengah-tengahnya dikasih tembaga biar cantik. Nah, tujuannya untuk lizinatin, untuk perhiasan. Nah, ini tujuannya. Kalau seperti ini, tengah-tengahnya yang besar itu, yang bunder itu ditempeli perak dengan ukuran besar, maka ini hukumnya haram. Fa in kanat mung lamun ana apa dabtu fidatin iku kabiratan gede. Khobarnya kana nasab ya kabirotan. Iku kabirotan gede ya hajatin krono are hajat jaza mengko menang. Tetapi kalau tempelannya ini besar tapi tujuannya untuk hajat, misalkan bolong ditempel piring dari tembaga atau dari seng, ditempel nggak ada bahan lain, ditempel dari perak, ukurannya besar tapi karena butuh untuk makan, nggak ada wadah lain. Nah, ini jaza boleh ma'al karohati tetapi beserta makruh. Itu kalau ukurannya besar. Jadi kalau ukurannya besar, kalau tempelannya dari emas tadi pada wadah, tujuannya untuk menghiasi haram. Tapi tujuannya tempelannya kalau untuk hajat misalkan bolong ditempel, maka hukumnya boleh tapi dengan makruh. Nah, sekarang kalau ukurannya kecil, au saghiratan utawa tempelan ukuran cilik, urfan mungguh pengadatan lisinatin krono arai perhiasan kurihat mongko den makruhake. Oleh hajat untuk krono hajat fala tukrohu mongko den makruhake. Nah, kalau tempelannya perak tadi itu ukuran kecil, menurut urf, menurut adat, dengan tujuan untuk perhiasan, maka boleh tapi makruh, kurihat makruh. Tetapi kalau untuk hajat tempelannya, saya ulang ya, kalau untuk perhiasan tempelannya tadi untuk perhiasan, tempelan perak tadi untuk perhiasan, itu makruh, ukuran kecil ya. Tapi kalau ukuran kecil tadi untuk hajat, misalnya nempel yang bolong, itu maka boleh tanpa makruh. Amma dobtu dhahab anapun utawi tempelan emas, fatahrumu moko haram mutlaqan halih mutlak. Tetapi kalau tempelannya ini dari emas, baik kecil besar, baik untuk hajat atau untuk perhiasan, itu haram secara mutlak. Kama kaya keterangan sahahahu kang wis nyohehaken sapa Nawawi, Imam Nawawi. Semoga bermanfaat.